Nabiullah Ayyub alaihissalam ketika lagi dikasih penyakit sama Allah, Pak, rupanya ada istri-istrinya yang tidak sabar dengan penyakit Nabiullah Ayyub saat itu. Hingga akhirnya ngobrol lah nih suami istri Nabiullah Ayyub dengan istrinya di kamar. Apa kata istri Nabiullah Ayyub? Ayub, ayang-ayang Ayub. Ini kagak selesai-selesai, Bu. Kenapa, Bu? Apa, Beb? Ayang ini kan seorang nabi, kata istri Nabi Ayub. Terus Boya minta sama Allah supaya Allah sembuhkan penyakit ayang nih. Pasti Allah kabulin, kan seorang nabi. Nabiullah Ayub tersenyum. Beliau berkata saat itu, "Oh, I'm sorry my dear." Mohon maaf ayang beb. Rasanya hati ini terlalu malu untuk minta sembuh sama Allah. Kenapa kayak begitu ya? Allah masih banyak kasih sehat saya dibandingkan sakit saya. Nabiullah Ayub saat itu beda sama kita. Baru pusing sedikit jalan ke masjid nggak mau. Di kampung saya. Ini saya lagi cerita di kampung saya. Bukan di Pedandan. Di Pedandan nggak ada, Bu ya. Di Pedandan. Saya yakin di Pedandan nggak ada ya, Bu ya. Di kampung saya ini. Di kampung saya. Ya, Bu ya. Di kampung Nabiullah Ayyub alaihi salam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika awal-awal perjuangan dalam berdakwah, baginda Nabi itu justru ditentang oleh paman dia tercinta sendiri. Bahkan nggak tanggung-tanggung pamannya menawarkan baginda Nabi untuk berhenti berdakwah. Ditawarkan 3 buah tak, harta, tahta, wanita. Saat itu belum ada kuota. Yang banyak onta. Ditawarkan 3 buah tak kepada baginda Nabi. Apa jawaban baginda Nabi kepada pamannya tercinta? Wahai paman tercinta, bahkan apabila kau sanggup menaruh matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, hancur luluh jasadku dibuat karenanya, niscaya tidak akan selangkah kaki pun mundur untuk menegakkan agama Allah di permukaan bumi Allah ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang imannya para nabi mantap, selalu naik, tidak pernah turun. Tuh yang pertama. Yang kedua diajarkan ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Alhamdulillah, makasih. Alhamdulillah. Makasih. Iya sudah. Sudah jangan pakai kue. Iya mau makannya bagaimana? Makasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua diajarkan ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ada imannya itu tidak pernah naik tapi juga tidak pernah turun. Stabil imannya. Ini iman siapa nih kok bisa stabil kayak begini? Ini imannya para malaikat. Jadi Bapak Ibu, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak akan dapat pahala. Malaikat nggak pernah salah, ya jangan heran. Kenapa? Ya memang sudah tugasnya. Betul. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya untuk sujud. Sujud saja mereka nggak bangun-bangun sampai sekarang, Pak.
Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya untuk zikir. Zikir saja tidak berhenti-berhenti sampai sekarang. Malaikat rahmah ditugaskan sama Allah untuk memberikan rezeki kepada makhluk yang ada di dunia ini. Ya sudah, diberikan saja itu rezeki. Mau dia dari orang Islam, mau dia dari orang kafir, mau dia sholat, mau dia nggak sholat sekalipun, ketika Allah perintahkan kasih rezeki, dikasihin saja itu rezeki sama malaikat rahmah. Belum pernah saya ngaji sama guru saya, malaikat rahmah minta tambahan anggaran langit. Nggak pernah. Malaikat Israel ditugaskan untuk mencabut roh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Ya sudah, dicabutin aja itu roh. Betul? Nggak pernah malaikat Israel main-main sama roh, Pak. Ntar dicabut, tadi taruh lagi, ditarik lagi, ditaruh lagi. Enggak, dicabut, cabut aja, udah nggak ada urusan. Betul? Malaikat Jibril alaihissalam ditugaskan sama Allah untuk memberikan wahyu kepada baginda Rasul. Ya udah, dikasihin aja itu wahyu. Nggak pernah malaikat Jibril korupsi ayat. Ini ayat cakep, jangan diserahin ke Nabi Muhammad, saya pakein diri. Enggak. Kenapa? Ya memang sudah tugasnya. Jadi kalau malaikat nggak pernah selalu berbuat baik, mereka nggak akan dapat pahala. Malaikat nggak pernah salah, ya sudah SOP. Betul? Kok bisa Soki imannya malaikat itu stabil? Karena malaikat Bapak Ibu hanya diberikan akal tapi tidak dikasih nafsu. Jadi kalau malaikat berbuat baik, mereka nggak akan dapat pahala. Lalu yang ketiga diajarkan ada al-imanu la yazidu wa yankusu. Ada iman yang tidak pernah naik, bahkan cenderung turun terus. Ini iman siapa ini? Ini imannya para hayawan, para hewan. Jadi Bapak Ibu, Bu, kalau hewan selalu berbuat salah, nggak perlu Ibu marah-marahin. Benar-benar ini Pak. Ibu pulang pengajian, nyampe rumah perut terasa lapar, masuk ke dapur ngelihat ikan tinggal satu-satunya, ambil nasi balik ke meja, ikan digondol sama kucing. Nggak usah dimarah-marahin itu kucing, ya Bu. Kenapa? Kucing. Maaf Pak, kambing kalau lagi datang laparnya, nggak perlu nyari guru saya, tuan guru ini, terus nanya sama beliau, tuan guru ini rumput halal apa haram ya? Nggak perlu, makan aja, nggak ada urusan. Kuda siang hari panas jalan di tengah-tengah kampung kita di Pedandan nih, mana nggak pakai celana? Apa malu? Lah ya kuda, nggak usah pakai diomongin, dasar kuda nggak punya pikiran, kitanya yang gila. Lah ya kuda. Kok bisa Sauki hewan itu cenderung imannya turun dan melakukan salah terus? Karena hewan hanya diberikan nafsu tapi tidak dikasih akal. Jadi kalau hewan selalu berbuat salah, nggak usah kita marah-marahin. Setuju? Nah, yang keempat diajarkan sama guru saya, ada al-imanu yazidu wa yankusu. Ada iman yang kadang naik, kadang turun. Ini iman siapa ini? Ini iman kebanyakan orang Pedandan. Kebanyakan kita Pak ini imannya Bu. Iya. Ayo mohon maaf Pak, iman kita kalau mau bicara jujur Pak, iman kita masih sebatas iman dengan siapa kita berteman. Makanya baginda Nabi itu mengajarkan berhati-hatilah dalam memilih kawan. Ya, seseorang itu tergantung dari agama temannya sendiri. Tuh bahayanya tuh. Iman kita nih masih, kalau mau jujur, iman masih tergantung dengan siapa kita berteman Pak. Maaf Bapak Ibu, kalau kita lagi berteman sama tuan guru, cakep iman orang Pedandan ini Pak.
peci nggak copot-copot, sarung nggak ganti-ganti, pengajian hadir. Kenapa? Lagi deket sama guru. Tapi begitu keluar majelis aja ada temennya lagi pada minum tuak, ikut aja minum bareng-bareng. Tuh iman kita tuh. Tapi diajarin sama orang tua saya, itu masih bagus. Iman tergantung dengan siapa kita berkawan. Saya pernah tanya, kenapa ya ayah bilang ini masih bagus? Beliau menjawab, karena manusia Soki, kata beliau, sosok yang komplit dan kompleks. Selain diberikan akal, Allah juga kasih kita di pedandan ini nafsu. Makanya setiap hari, setiap saat bertengkar saja dua perkara dalam diri kita. Akal, nafsu, iya, tidak, benar, salah, halal, haram. Setiap saat selalu bertengkar dua hal itu dalam diri kita. Kalau akal kita lagi menang di pedandan ini, jadilah orang pedandan, malaikat yang berpotongkan sebagai manusia. Tapi kalau lagi rendah iman orang pedandan ini, maaf, jauh lebih hina daripada hewan. Kenapa kita bisa jauh lebih hina daripada hewan? Karena sebuas-buasnya seekor sapi, makanannya tetap rumput. Betul? Tapi kalau kita manusia sudah buas, jangankan rumput, bansos dimakan.